warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Teori Organisasi kelas 03 yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Andi Mapincara MPD dan Bapak Andi Wahid SPD MPD. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri beserta dengan anggota kelompok saya. Saya atas nama Nirmalasari selaku pemateri kedua, Nur Anissa selaku pemateri pertama, Ceci Aryawan selaku pemateri ketiga, dan Nur Alia selaku pemateri keempat. Kami merupakan mahasiswa program studi administrasi pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Angkatan 2020. Nah, melalui video kali ini, kami akan memaparkan materi terkait dengan teori administrasi modern menurut Fayol, James, dan Luther. Nah, untuk lebih jelasnya, tonton dan simak video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori administrasi modern menurut Henry Fayol. Henry Fayol lahir di Istanbul 29 Juli 1841, meninggal di Paris 19 November 1925. Ia adalah seorang teoris manajemen atau administrasi asal Perancis. Fayol adalah salah satu kontributor paling berpengaruh dalam konsep manajemen atau ilmu administrasi modern. Peninggalan Fayol yang paling terkenal adalah tentang 5 fungsi utama manajemen, di antaranya yaitu planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Selanjutnya, Fayol terkenal akan 14 prinsip manajemennya. Prinsip ini disebut Fayol dalam karya aslinya sebagai 14 prinsip administrasi. Perbedaan terjemahan dan kiblat ilmu antara Anglo-Saxon dan kontinental menyebabkan banyak orang memahami Fayol sebagai teoris manajemen. Padahal ini disebabkan karena karya aslinya Administration, Industry, et General. Hasil pemikiran Henry Fayol. Hasil pemikiran Fayol kemudian tertuang dalam satu buku yang terbit pada tahun 1916 dan pada tahun 1930 diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul General and Industrial Management atau General and Industrial Administration. Teori-teori yang diciptakan oleh Fayol itu telah ia terapkan sendiri pada waktu ia menjadi administrator perusahaan dan ia memang berhasil menyelamatkan perusahaan dari keruntuhan dan malah berhasil pula mengembangkannya. Pandangan Fayol tentang administrasi modern. Menurut Fayol, administrasi modern merupakan bagian kegiatan dalam badan usaha badan adalah yang melaksanakan ke arah suatu sasaran atau tujuan atau objektif dengan usaha mendapatkan keuntungan yang optimum dari semua sumber-sumber yang tersedia. Untuk melaksanakan maksud tersebut diperlukan pekerjaan yang lancar dengan menerapkan 6 fungsi utama. Namun, Fayol telah meringkat fungsi tersebut menjadi 3 bagian dan di mana administrasi hanyalah sebagai salah satu dari fungsi kegiatan. Henry Fayol sebagai bapak teori administrasi modern. Fayol berperan sekali dalam memperkenalkan dan mengembangkan prinsip-prinsip administrasi di dalam setiap organisasi, walaupun penelitiannya berjalan pada organisasi perusahaan. Prinsip-prinsipnya dapat juga diterapkan di dalam organisasi pemerintahan. Kontribusi Fayol terhadap teori administrasi. Yang pertama-tama, keberhasilannya menyusun suatu kerangka pemikiran guna menganalisis proses manajemen. Yang kedua adalah perhatian Fayol yang tertuju perlunya dan kemungkinannya menjadikan manajemen atau administrasi sebagai bahan pembelajaran melalui pengembangan teori administrasi. Kontribusi kedua inilah yang menempatkan Fayol pada jajaran terdepan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi Fayol dari Nur Anissa. Selanjutnya, fungsi utama administrasi menurut Fayol. Yang pertama, perencanaan atau planning adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas tersebut dikelompokkan, dan siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Yang ketiga ada pengarahan atau directing,
adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Selanjutnya, 14 prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Fayol. Yang pertama, division of labor atau pembagian pekerjaan. Adanya spesialisasi akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja. Yang kedua, authority atau kewenangan, hak untuk memberi perintah dan dipatuhi. Yang ketiga, disiplin merupakan hasil kepemimpinan yang baik di semua jenjang organisasi. Yang keempat, kesatuan komando. Setiap karyawan hanya mendapat satu perintah untuk suatu pekerjaan. Yang kelima, kesatuan dalam pengarahan. Kegiatan yang terjadi dalam organisasi yang mempunyai tujuan sama sebaiknya ditangani oleh seorang manajer dengan menggunakan satu perencanaan saja. Yang keenam, kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kepentingan organisasi ditempatkan di atas segala kepentingan, baik kelompok maupun pribadi. Yang ketujuh, ada remunerasi atau balas jasa. Kompensasi untuk pekerja yang dilaksanakan harus adil bagi karyawan maupun pemilik. Selanjutnya, kedelapan, centralization atau sentralisasi. Adanya keseimbangan yang tepat antara sentralisasi dan desentralisasi. 9. Hierarki atau garis wewenang. Garis wewenang dan perintah yang jelas. 10. Tata tertib, sarana dan manusia harus berada di tempat dan waktu yang tepat. 11. Equity atau keadilan. Para manajer harus bersahabat dan adil terhadap semua karyawannya. 12. Stabilitas staff. Kondisi personal karyawan mutlak diperlukan dan harus mendapat perhatian bila tidak ingin target dan tujuan perusahaan terhambat dan terbengkalai. 13. Inisiatif. Bawahan harus diberi kebebasan untuk membuat dan menjalankan rencananya. 14. Spirit the corps atau kesatuan dan kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caca Aryawan, perwakilan dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai James Money. James David Money adalah seorang insinyur Amerika dan eksekutif perusahaan di General Motors yang berperan dalam urusan internasional pada tahun 1930-an dan awal 1940-an. Namun, pada tahun 1940, Money mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden General Motors Overseas untuk mengepalai tim kecil direktur yang bertugas mempersiapkan GM untuk produksi masa perang. Money bekerja di bagian teknik produksi di Biro Aeronautika, namun karirnya terganggu ketika dia dituduh bersimpati pada Nazi pada 1940. James Money adalah pemimpin awal dari teori manajerial, merekam teori dan pengalaman kehidupan nyata di industri maju yang banyak dibaca. Diterbitkan ulang dalam edisi revisi sebagai The Principle of Organization. James David Money berpendapat bahwa berbagai kaidah yang dibutuhkan untuk menetapkan organisasi manajemen adalah sebagai berikut. Prinsip koordinasi adalah suatu kaidah yang menghendaki adanya saling melayani, perumusan tujuan, kedisiplinan yang tinggi, dan wewenang. Prinsip skalar adalah suatu prinsip yang menjelaskan mengenai hubungan kepemimpinan, pendelegasian, dan antar berbagai fungsi yang diperlukan. Prinsip fungsional adalah suatu prinsip yang menjelaskan tentang berbagai macam tugas yang harus dilakukan atau diselesaikan dalam mencapai tujuan bersama. Prinsip staff adalah suatu prinsip yang membedakan antara manajemen, pemimpin, staf, dan lini lainnya. Baiklah, saya atas nama Nur Alia akan membawakan materi terkait Lothar Gulick. Lothar Gulick lahir 17 Januari 1892 di Osaka dan meninggal 10 Januari 1993 Walden, Vermont. Lothar adalah seorang ilmuwan politik Amerika, profesor ilmu dan administrasi kota Eaton di Universitas Columbia, dan direktur Institut Administrasi Publiknya, yang dikenal sebagai pakar administrasi publik. Lothar mengajar di Columbia 1931 sampai 1942, di mana ia diangkat Eaton Profesor Capital Science dan Administrasi. Pada tahun 1921, ia menjadi presiden di negara administrasi dan menjabat sampai 1942. Karya-karya Lothar Gulick.
Adapun karya-karya yang paling terkenal adalah Evolusi dari Anggaran di Masa Scots 1920, Refleksi Administrasi di Perang Dunia Kedua, Kebijakan Amerika Hutan, dan The Metropolitan Masalah dan Gagasan Amerika 1962. Di antara banyak pencapaian lain di bidang administrasi publik, Gulick mungkin paling terkenal karena fungsi kepala eksekutif yang dimilikinya dalam singkatan POSD CORD, Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting. Gulick memperkenalkan istilah yang terkenal dalam dunia proses manajemen, yaitu 1. Planning atau perencanaan, sumber material manusia dan sumber yang tersedia bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Organizing atau pengorganisasian. Organisasi adalah struktur administrasi yang mengoptimalkan berbagai kegiatan. 3. Staffing atau pengadaan tenaga kerja, mengacu pada aspek personil seperti rekrutmen, pengangkatan, promosi, disiplin, dan pensiun. Yang 4. Directing atau pemberian arahan. Ini mengacu pada perintah yang dikeluarkan oleh para manajer kepada bawahan yang mengarah kegiatan administrasi. Yang 5. Coordinating atau pengkoordinasian. Ini berarti mengamankan kerjasama dan kerjasama antar tim, antara berbagai unit dan di antara karyawan. 6. Reporting atau pelaporan. Melalui pelaporan, manajemen terus menginformasikan berbagai aktivitas yang terjadi dalam organisasi. Yang 7. Budgeting atau pengangguran. Ini mencakup seluruh bidang administrasi keuangan. Seiring keuangan adalah darah kehidupan dari berbagai organisasi. Pandangan Luther tentang administrasi modern. Dalam ilmu manajemen, Luther Gulick mendefinisikan administrasi modern sebagai satu bidang ilmu pengetahuan atau sains yang berusaha secara sistematik untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 berkaitan dengan teori administrasi modern. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kami nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan video ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Andi Mapincara MPD dan Bapak Andi Wahid SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori organisasi yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah kreativitas dan pengetahuan kami selaku mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.